dengan Head of Research Panin Sekuritas, Nico Lawrence. Selamat pagi, Mas Nico. Selamat pagi, Mbak. Iya, ini kemarin kita sudah cukup optimistis kembali, indeks sempat menyentuh 5.000 begitu, namun ditutup melemah dan sekarang juga saat dibuka ini pasar juga sangat volatile begitu, fluktuatif sekali. Anda sendiri melihatnya apa yang mempengaruhi pasar hingga pergerakan indeks tadi dibuka sangat naik turun dan saat ini sudah 4.860 begitu ya, sudah 1,15%. Ya. Sebenarnya didorong lebih lebih sentimen negatif dari regional ya. Jadi kalau kita lihat di US kan ada rilis data jobless claims. Ya. Itu yang tujuannya itu tercatat lebih buruk dari estimasi ya, 1,87 juta, estimasinya itu 1,77 juta. Jadi apalagi ada concern sebenarnya terkait dari presiden-presiden terdahulu ya, misalnya Barack Obama, habis itu George Bush, lalu dan juga Jimmy Carter, dan juga US Defense Secretary Jimmy Mattis, mereka menyatakan bahwa ada concern negatif terkait demokrasi di US ya. Jadi ini memang terlihat kayak Trump itu polisinya kayak memecah dari sisi demokrasi itu sendiri. Jadi itu yang sebenarnya jadi concern dari regional. Oke, itu dari untuk sentimen regional. Tapi dalam negeri sendiri dengan kita lihat mungkin banyak yang agak kecewa dengan PSBB yang ternyata diperpanjang. Apakah ini juga berpengaruh pada pasar? Di mana beberapa hari kemarin juga untuk retail mungkin sudah bersiap-siap juga untuk membuka kembali usaha mereka, sudah mulai beroperasi lagi begitu. Ini cukup mempengaruhi tidak, Mas Niko? Iya, kalau kita lihat sih sebenarnya ada pengaruh ya, karena kan sebenarnya ekspektasinya kalau seandainya itu udah fully implemented, itu bisa dibilang economic recovery itu bakal lebih cepat ya. Perbaikan ekonominya akan lebih cepat. Cuman kan concernnya dari investor sekarang adalah permasalahan dari sisi transmission rate ya, atau RT. Kemarin kan kita 0,99, ini masih sedikit di bawah level aman 1 ya, khususnya buat Jakarta. Apalagi sebenarnya kalau kita lihat by region di Indonesia, itu mostly beberapa daerah itu transmission rate-nya masih di atas 1 ya, mungkin porsinya sekitar 6535, itu sebenarnya bikin kekhawatiran dari investor. Cuma kalau kita lihat tren atau sentimen sekarang, domestiknya mungkin nggak akan terlalu jadi isu ya, mungkin lebih didorong dari regional. Dari regional, oke. Kalau kita kembali ke sentimen luar negeri, dari global sendiri, kalau kita berbicara Amerika dengan sekarang meskipun lockdown di beberapa negara sudah dibuka, transportasi juga sudah dibuka, namun Amerika ternyata masih memblokir sejumlah penerbangan dari China menuju ke Amerika dan sejumlah maskapai dari sana. Apakah ini juga mempengaruhi pergerakan hingga pergerakan indeks kita? Iya, emang sebenarnya kan kalau yang paling concern utama reopening itu tuh bikin ekspektasi ya. Cuman kan emang sebenarnya bertahap sih Mbak ya. Mungkin nanti airlines akan dibuka, lalu misalnya kayak gym atau ibaratnya public transportation juga bakal fully operated. Cuman itu sebenarnya transisi. Cuma biasanya kan pasar itu didorong dari optimisme ya. Cuman optimisme yang kebangun 6-9 bulan kemudian itu kan sebenarnya ekonomiknya udah growth atau udah tumbuh ya. Cuma kan sebenarnya kalau kita lihat rilis datanya, kayak kemarin ada statement dari European Central Banks, mereka udah naikin ya, kemarin stimulus itu 750 miliar euro buat dari sisi pembelian obligasi, jadi total 1,35 triliun. Cuma sebenarnya kalau kita lihat ekspektasi dari sisi pertumbuhan ekonominya, ini bakal terkontraksi minus 8,7% di Eropa. Nah ini tuh sebenarnya lebih buruk dibandingkan initial forecast mereka yang di bulan Maret. Cuma sebenarnya yang paling kita lihat paling jadi breakdown adalah concern antara US dan juga China tension ya. Jadi kalau kita lihat itu ada pernyataan dari US Secretary itu Mike Pompeo menyatakan bahwa buat semua global exchange di dunia diharapkan untuk memperketat peraturan terkait IPO perusahaan China. Karena mereka dituduh memalsukan atau memanipulasi kebijakan akuntansi. Jadi itu yang sebenarnya bikin tension antara US dan China masih tinggi dan meningkat trennya. Dan akhirnya mempengaruhi indeks begitu ya. Kalau kita lihat sekarang ini sudah semakin koreksinya semakin besar begitu, 1,19%, sudah di 4.856 sekarang. Kira-kira sektor apa saja yang bisa kembali mengerek atau menopang indeks untuk hari ini? Iya, sebenarnya kalau kita lihat itu buat reopening ekonomi bakal benefit dari sisi buy sentiment, itu bakal benefit dari sisi retailer ya. Itu kalau kita lihat yang related kayak misalnya MAPI, LPPF, itu akan benefit dari retailer. Terus kayak company-company kayak Pakuwon itu yang sebenarnya income-nya 50% di-generate dari recurring yang dari mall, itu juga akan positif. Lalu increasing dari sisi traffic itu juga bakal positif sebenarnya buat jasa marga. Cuman concern yang paling gede kan kalau kita lihat hari ini kan dari banks ya.
Yuk, Banks ini kan sebenarnya negatifnya salah satu yang nge-drag down buat hari ini. Jadi kalau kita lihat sih concern investor masih terkait restrukturisasi kredit ya, karena kan ekspektasinya itu restrukturisasi kredit sampai akhir bulan. Ya. Beberapa bank sudah restrukturisasi 10-15% dan diharapkan masih akan meningkat. Nah, jadi itu yang sebenarnya akan memperburuk dari sisi kualitas asetnya. Jadi itu yang sebenarnya masih jadi concern dari investor. Dan kalau kemarin mungkin 2 hari kemarin juga aksi profit taking juga sudah mulai terjadi lagi begitu di pasar. Apa referensi dari Anda begitu? Apakah pelaku pasar bisa kembali melakukannya atau untuk hold dulu melihat perkembangan indeks saat ini yang justru cenderung terkoreksi? Kalau dari sisi buat short to mid term-nya, kita mungkin nggak nyarankan terlalu agresif ya buat ke pasar ya, karena sebenarnya ini lebih kita lihat pasar bergeraknya lebih spekulatif ya, karena sebenarnya belum ada rilis data yang positif, belum ada leading indicator yang positif ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat PMI di beberapa negara itu udah tumbuh, aktivitas ekonominya udah pulih, cuman permasalahannya adalah daya beli masyarakat atau consumer confidence-nya yang sebenarnya belum pulih ya. Despite ekonomi dibuka, apakah mereka mau spending apa enggak? Karena kan sebenarnya dari sisi income atau gaji itu juga mereka lagi agak kesulitan. Jadi itu sebenarnya jadi concern. Jadi kalau saran kita buat investor short sampai mid term itu mungkin nggak terlalu agresif dulu ya buat menaikkan porsi sahamnya. Kalau kasih aset yang aset berisiko itu sih. Ya. Baik, terima kasih Mas Niko Lawrence, Head of Research Panen Sekuritas telah bergabung bersama kami di IDX Opening. Ya, sama-sama.